Itu mulai dari situ sudah masuk kategori hipertensi tingkat 2. Bahaya nggak? Iya, tentu aja dong. Astagfirullahaladzim. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi bareng gue Arudi. Terima kasih buat kalian yang sudah menemani perjalanan saya. Terima kasih untuk like-nya, terima kasih untuk komen-nya, dan terima kasih untuk subscribe-nya. Karena kehadiran kalian membuat gue lebih semangat lagi, lebih niat lagi untuk buat konten. Api yang berkabut menuju mendungnya ini banget ya, bawaannya lu maunya tidur aja di kamar. Apalagi ini hari Sabtu, akhir pekan, pagi-pagi ya bawaannya kalau nggak maunya olahraga ya tidur. Semangat terus buat teman-teman yang kerja juga di hari Sabtu. Semoga hari ini menyenangkan untuk kerjanya, semoga dimudahkan pekerjaannya, dan semoga ditambah lagi rezekinya. Amin. Sekarang dalam perjalanan menuju ke kantor, karena akhir pekan jadwalnya ganti-gantian. Kebetulan minggu ini jadwal gue jadi ya ada gitu. Oke, kemarin tuh ada aja ceritanya dari klinik gitu, jadi bisa diceritain gitu buat pelajaran, buat pengetahuan. Jadi teman-teman bisa ambil yang baik-baiknya ya, karena kan temanya kita ngobrol sambil ngomongin kesehatan. Jadi semoga teman-teman bisa ambil hal-hal yang positif, apalagi informasi kesehatan. Oke, jadi tuh kemarin ada seorang pasien ya, datang dengan keluhan pusing kepala disertai dengan nyeri di tengkuk leher. Keluhannya sih hilang timbul. Kadang kalau pusing istirahat aja, kadang kalau pusing banget minum obat pusing kepala. Tapi ntar muncul lagi, hilang lagi, muncul lagi, hilang lagi. Dan itu udah beberapa bulan ini. Tapi sama dia dianggap pusing biasa atau ya kecapean aja. Ternyata pas setelah dilakukan pemeriksaan tekanan darah, ternyata tekanan darahnya tinggi sekali. Tekanan darahnya itu di kisaran 170/100. Apa tuh artinya tuh? Nah, ini jadi yang kita bahas topik hari ini, yaitu tentang tekanan darah tinggi yang orang kenal dengan hipertensi atau darah tinggi. Jadi teman-teman, darah tinggi atau hipertensi itu adalah suatu kondisi di mana terjadinya peningkatan tekanan darah arteri yang abnormal, di mana melewati range batas atau batas dari nilai normalnya. Nah, tekanan darah tinggi itu kisar normalnya atau tekanan darah normal itu di kisaran tekanan darah sistol dan diastol di 120/80. Nah,
Apa sih tekanan darah yang akan artinya sistol sama diastol? Kalau untuk sistol itu, kalau kalian di tensi itu, kalau misalkan pakai tensi digital, nah kan ada dua tuh, 120 per 80. Nah tekanan darah sistol itu di atasnya 120-nya, sedangkan tekanan darah bagian bawah tuh atau diastol tuh 80. Kalau misalkan pakai tensimeter atau sphygmomanometer yang manual yang dipompa, itu cara tahunya dari detak di arteri lengan. Kalau itunya arteri brachialis di lengan. Jadi nanti pas didengar sama petugas kesehatannya saat diambil tekanan darahnya di tensi gitu, nanti akan muncul bunyi detak pertama yang paling atas. Nah itu dibilang tekanan darah sistol ya, tekanan darah atasnya, sampai detak nadinya itu hilang. Nah itu tekanan darah diastol ya. Jadi itu teman-teman, tekanan darah sistol diastol. Ya itu si penamaannya. Jadi 120 per 80 itu apa artinya ya, sistolnya 120, diastolnya 80. Jadi jangan betul. Nah balik lagi ke nilai normal. Jadi kalau untuk tekanan darah itu punya nilai normal di 120 per 80. Sampai berapa sih kalau dibilang normal? Kalau dibilang normal sebenarnya kalau dari yang paling rendah itu ya, dari yang paling rendah itu di 81 per 90 81 per 61. Karena kalau sorry kok 80 sih, nilai paling rendah itu di 91 per 61. Karena kalau udah masuk 90 per 60 ke bawah itu jatuhnya udah hipotensi atau tekanan darah rendah. Beda ya, tekanan darah rendah sama darah rendah. Kalau darah rendah kita ngeliatnya dari HB, dari cek darah. Kalau tekanan darah rendah itu kita lihatnya dari tekanan darahnya, dari tensinya. Nah untuk nilai normal sendiri itu kisaran di 91 per 61 sampai di 130 per 60. Nah ada yang bilang di 139 per 85, tapi kita ngambilnya yang dekat aja di 130 sampai 130 per 80 atasnya. Karena kalau biasanya ada yang menganggap tuh kalau udah di atas 131 sampai 139 masuk ke kategori prehipertensi. Jadi ada tingkatannya, ada yang normal, ada yang prehipertensi, ada hipertensi tingkat 1, ada hipertensi tingkat 2, ada masuk ke kategori hipertensi emergency. Nah, kalau untuk tekanan darah, kalau masuk ke nilai-nilainya ya, Astagfirullahaladzim. Dia yang udah terpion tapi 14 aja. Gimana dong? Bingung gitu. Nah kalau tekanan darah di hipertensi di 131 80 sampai 139 per 89. Nah ketika udah masuk ke dalam kategori hipertensi itu tekanan darahnya masuk di 140 per 90. Nah jadi kalau teman-teman atau orang tua atau keluarganya punya tensi di 140 per 90, artinya sudah mulai masuk ke dalam kategori hipertensi tingkat 1. Untuk batasnya sendiri itu di 140 sampai di 159 per 90 sampai 99 gitu. Jadi itu untuk kategori hipertensi tingkat 1.
masuk lagi ke hipertensi tingkat 2, dia di 160 per 100. Itu mulai dari situ sudah masuk kategori hipertensi tingkat 2. Bahaya nggak? Iya, tentu aja dong. Astagfirullahaladzim. Udah ada yang bantu. Oh, udah ada yang bantu. Udah. Hari Sabtu, hati-hati guys. Akhir pekan. Yang mau San Mori boleh, tapi San Mori. Yang mau touring boleh. Tapi hati-hati ya. Walaupun jalanan sepi di sini, tapi jalanannya lubang, jalanannya pecah. Jadi ada celah-celah kecil-kecil. Kalau teman-teman nggak perhatiin, nggak konsentrasi, bisa slip. Jadi hati-hati ya. Tadi itu posisinya jatuhnya kayaknya slip deh. Bukan karena senggolan, kayak slip gitu. Soalnya di situ tadi jalanannya kan harus dibilangin lubang. Slip tadi aja. Jadi hati-hati ya. Sampai mana tadi kuliah gitu? Oke. Jadi kalau hipertensi tingkat 2 itu masuk di ya hipertensi tingkat 2 itu di 160 per 100. Sampai berapa hipertensinya? Masuk dari 160 sampai 179. Dari 100, terus yang diastolnya dari 100 sampai 110, 109, sorry. Nah, masuk ke hipertensi urgency. Jadi hipertensi itu nanti pas udah di tingkat 2 ada 2 lagi tuh. Ada yang urgency, ada yang emergency. Jadi ada hipertensi dari tekanan darah hipotensi, tekanan darah rendah, tekanan darah normal, tekanan darah prehipertensi, tekanan darah hipertensi tingkat 1, hipertensi tingkat 2, ada hipertensi urgency dan hipertensi emergency. Nah, bedanya apa urgency sama emergency? Kalau tekanan darah urgency itu tekanan darah yang harus segera diturunkan, tapi dengan durasinya 24 jam. Jadi masih ada range 24 jam buat menurunkan tekanan darahnya. Terus kalau hipertensi emergensi apa? Kalau hipertensi emergensi adalah tekanan darah yang tinggi yang harus segera diturunkan kurang lebih di bawah 2 jam. Jadi harus cepat turunnya tuh. Turunnya harus sesuai sama nilai tengah dari tekanan darahnya. Jadi turun cepat tapi nggak boleh sembarangan turun. Jadi nggak boleh langsung drop, bahaya juga. Jadi itu udah hitungannya tenaga kesehatan dan dokter kalian aja yang tahu. Kalau kalian pasti bingung nanti hitungannya. Nah, balik lagi. Tadi kan udah disebutin nih nilai-nilainya. Kalau hipertensi tingkat 2 kan 160 per 109. Kalau masuk ke hipertensi urgency itu di 180 sampai 110. Nah, terus kalau udah masuk hipertensi emergensi itu biasanya udah di kisaran 200 per 110 sekian gitu. Atau 200 udah 120, itu udah hipertensi emergensi itu nggak boleh dibiarin, kalau nggak pembuluh darahnya bisa pecah, bahaya. Nah, hipertensi sendiri itu punya gejala yaitu pusing kepala paling khas, nyeri tengkuk leher, kadang-kadang suka pandangannya kabur gitu ya, pelayangan, ada mual, ada muntah gitu. Nah, jadi teman-teman harus biasain untuk periksakan diri kalau sedang mengalami hal-hal tersebut. Terus hipertensi sendiri kalau dibiarin aman nggak dok? Tentu aja itu bahaya ya, karena kalau udah masuk ke hipertensi tingkat 1 sampai ke emergensi itu sudah bisa mulai merusak organ tubuh yang lain, akan menyerang organ target. Nah, organ targetnya itu biasanya ada di otak, bisa mengakibatkan pecah pembuluh darah jadi stroke, kemudian bisa mengakibatkan jantung bengkak atau jadi serangan jantung,
kemudian bisa mengakibatkan gangguan ginjal, bisa mengakibatkan gagal ginjal, dan bisa mengakibatkan pecah pembuluh darah di mata ya. Jadi kerusakan di mata, jadi hati-hati. Nah, hipertensi itu adalah penyakit tidak menular, tapi dia penyakit dari metabolisme tubuh. Jadi ada kerusakan yang permanen. Artinya apa? Artinya penyakit ini seumur hidup gitu. Jadi teman-teman harus tahu dulu, hipertensi itu tidak dapat disembuhkan, tapi hipertensi itu bisa dikontrol karena obat. Jadi harus minum obat rutin setiap hari gitu. Jadi kalau mumpung tekanan darahnya ternyata ketahuan hipertensi tingkat 1, teman-teman bisa mulai minum obat dengan dosis yang paling rendah, tapi harus sesuai anjuran dokter ya. Nggak boleh asal beli aja, harus ada kontrol ke dokter. Karena kenapa? Kalau teman-teman nggak kontrol ke dokter, nanti nggak ada evaluasi dan controllingnya. Jadi untuk memantau perkembangan tekanan darah tinggi gimana nih, apakah trennya menurun, apakah trennya tetap naik. Kalau trennya tetap naik ya berarti harus ada evaluasi lebih lanjut ke dokter spesialis. Kalau yang BPJS kan ke dokter umum dulu, kalau yang klinik masih ke BPJS-nya gitu. Kalau memang tidak ada perbaikan ya dirujuk ke dokter spesialis gitu. Kalau punya biaya pribadi atau punya asuransi mau langsung ke penyakit dalam atau ke dokter spesialis jantung, silakan, boleh gitu ya. Cuma saya lebih kepada untuk yang teman-teman yang punya BPJS ya klinik dulu. Jadi teman-teman biasain untuk kontrol, apalagi kalau punya tensi di rumah bagus, tapi harus ngerti cara pemakaiannya. Kalau punya tensi di kantor, punya petugas kesehatan lebih bagus lagi. Minimal sehari 3 kali lah, sehari 3 kali, 3 hari sekali untuk cek tensi. Nah, kemudian pantangannya apa aja sih kalau yang sudah terkena hipertensi? Ya, pantangannya yang paling pertama harus mengurangi garam. Ya, karena kan hipertensi juga bermain di air dan garam dalam tubuh. Jadi teman-teman harus mengurangi pemakaian garam untuk dikonsumsi. Hindari makanan yang mengandung kolesterol, jeroan, biasanya sih bumbu-bumbu yang bersantan. Nah, itu dibatasin tuh. Jadi selain makan, terus juga ada penggunaan garam gitu ya. Teman-teman juga harus bisa istirahat yang cukup ya, istirahat minimal tuh 6 jam tidurnya ya, untuk menjaga dari perbaikan sel di dalam tubuh. Tujuannya itu. Terus selain itu teman-teman juga jangan lupa sampai untuk jangan lupa untuk berolahraga. Olahraga rutin yang konsisten. Nah, ini nggak olahraga aja, tapi olahraganya konsisten. Nah, teman-teman juga jangan lupa selain olahraga, menjaga makanan, menjaga tidur, menjaga kondisi dari psikis atau stres. Karena tekanan darah tinggi juga berhubungan sama pola psikis atau stres. Stres ini bukan arti semua orang yang punya pikiran ya, cuma kalau bukan yang mengakibatkan cemas, khawatir, terus menerus berulang, bisa mengakibatkan berdebar-debar ya, bisa mengakibatkan hipertensi ya kalau durasinya sudah menahun. Jadi harus bisa kelola stres dengan baik, menjaga pola makan, menjaga pola istirahat, dan menjaga pola gaya hidup ya, olahraganya. Kalau bisa hindari faktor pencetus penyakit hipertensi seperti rokok, minuman beralkohol ya. Kalau bisa dikurangi, syukur-syukur berhenti. Jadi seperti itu untuk hipertensi. Jadi kesimpulannya, hipertensi itu adalah penyakit yang disebabkan
eh, adanya peningkatan suatu kondisi, adanya peningkatan tekanan darah yang abnormal di dalam tubuh. Hipertensi itu penyakit yang sifatnya seumur hidup, tidak dapat disembuhkan, tapi bisa dikendalikan dengan cara minum obat yang teratur dan menjaga pola hidup sehat. Hipertensi itu juga bisa menular, tidak bisa menular ya, nggak menular, tapi bisa menurunkan ke anak, karena ada genetiknya bisa. Nah, hipertensi sendiri juga bisa mengakibatkan penyakit kronis lainnya, bisa mengakibatkan stroke, serangan jantung, kemudian juga gagal ginjal, bisa mengakibatkan pecah pembuluh darah di mata. Jadi teman-teman harus selalu waspada dan selalu biasakan diri untuk rutin kontrol setiap 3 hari sekali, atau kalau misalkan sudah terprogram di puskesmas atau di fasilitas kesehatan kalian sebulan sekali untuk ambil obat, boleh setiap sebulan sekali cek tensi, ambil obat. Oke, mungkin itu cukup panjang. Hipertensi sebenarnya masih banyak banget yang berkaitan sama hipertensi, karena kalau penyakit komorbid atau penyakit yang sifatnya kronis cukup panjang, biasanya saling terkait satu sama lain. Ya tadi komplikasi itu saling keterkaitan sama si hipertensi. Mungkin next video kita bakal bahas lagi. Udah mau nyampe. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Mohon maaf atas segala kekurangannya, penyampaiannya masih kurang baik. Next, berusaha untuk lebih baik lagi. Terima kasih yang udah like, yang udah komen, bahkan yang udah subscribe. Semoga video ini bermanfaat, berguna, bisa di-share ke teman-teman atau ke keluarga kalian. Sampai bertemu di next video. Assalamualaikum. Dadah.